Apa Bu? Sok we Ibu, Bu, mangga Bu. Apa cenah Bu? Iya, insya Allah. Ya. Tadi dibacakan terjemahannya Ali Imran ayat 128. Setelah Nabi mendoain kelaknat nama-nama orang di dalam sholat. Lalu turun Ali Imran ayat 128. Yang tadi dibacakan terjemahannya. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad. Apakah Allah ingin mengampuni mereka atau mengazab mereka? Ya. Bukan urusan Nabi kata Allah. Ya. Semenjak itu Nabi tidak kunut lagi. Ya, tidak dilakukan lagi, ya. Maka jadinya ada yang berbeda pendapat nih. Jadinya akhirnya kalau misalkan ada yang kunut, ada contohnya dan Nabi pernah kunut. Tapi ada yang berpendapat, tapi kan berhenti nggak dilanjutin lagi. Ya sudah, berarti dia ngikutin yang setelahnya. Tapi apakah berarti yang ngelakuin jadi salah? Tidak pernah ada contohnya. Sahih juga hadisnya, ya. Maka jadinya paling nanti ada yang mengambil pendapat, ada yang jadinya kunutnya cuman kunut nazilah. Kalau ada bencana baru mendoakan untuk supaya saudara-saudara kita yang kena bencana dapat kebaikan, ditolong oleh Allah, ya. Tapi sekali lagi enggak berantem, ya. Makanya awalnya perbedaannya itu dari situ, ya. Jadi ada penjelasannya. Itu dia, insya Allah. Selanjutnya. Cuma pengen having sex. Ya kan kita pacaran sama orang itu ya karena emang biar Imam Ahmad bin Hambal memberikan nasihat. Tidak pantas bagi orang yang sudah masuk ke level fakih, sudah fakih ya, sudah paham. Kan kayak kata fikih itu asal katanya adalah fakih, paham. Artinya paham secara bahasa. Tidak pantas bagi seorang yang sudah masuk ke level fakih, dia mengajak semua orang untuk masuk ke dalam mazhabnya. Kata Imam Ahmad gak pantas, gak boleh. Udah fakih nih dia nih. Tapi kata Imam Ahmad gak boleh, gak pantas bagi orang yang sudah fakih mengajak semua orang harus ikut mazhab saya. Gak boleh kata beliau. Apalagi kalau sampai keras terhadap orang yang berbeda. Apalagi berbedanya nggak asal, ada dalilnya juga. Ya. Kata Imam Ahmad nggak pantas. Bahkan dipertegas, seberapa standar fakihnya. Standar fakih menurut Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya. Ada orang hafal 100.000 hadis wahai Imam. Berikut matan dan sanatnya. Apakah dia sudah boleh berfatwa? Kata Imam Ahmad, belum. 100.000 hadis. Bagaimana kalau 200.000 hadis? Sudah boleh berfatwa? Belum. Ya. Ketika ditanya, bagaimana kalau 300.000 atau 400.000 hadis? Dia sudah boleh berfatwa. Kita sudah berapa ratus ribu hadis yang dihafal? Maka insya Allah ya. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Imam-imam besar itu Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi itu pendapat beliau ya. Enggak. Dulu kan Imam Malik juga pernah ketika kitab Muwatta'nya, salah satu kitab rangkuman hadis pertama ya, isinya 7.000-an hadis, diminta oleh khalifah di saat itu untuk menjadi mazhab negeri muslim. Semua ngikut Imam Malik. Imam Maliknya juga nolak, enggak. Tidak pantas untuk mengajak semua orang harus ikut mazhabnya saya, ya. Di tempat lain bisa jadi kondisinya beda sehingga hukum harus menyesuaikan. Kan hukumnya bisa menyesuaikan, Bu. Bahkan daging babi kalau dia sendirian, kelaparan, bentar lagi mati kalau nggak makan, yang tersisa benar-benar cuma daging babi. Bisa ada rukhsah tuh untuk boleh dimakan. Walaupun tidak boleh sampai kenyang dan hanya untuk sekedar bertahan hidup, itu sampai ada seperti itu. Ya. Berarti kan hukum bisa berbeda kan? Ada aturannya kan? Ya. Maka kalau misalkan aturan beliau yang tinggal di Madinah, yang di situ banyak sahabat, banyak sumber hadisnya, kalau dipindahkan di tempat lain harus sama ikut aturannya, yang mungkin ternyata lebih kekeringan air, lebih kesulitan air dan lain-lain, beda. Kayak contoh, ya, Imam Malik kan kalau misalkan bicara tentang wudhu, itu seperti ini. Ke belakangin, terus
terus kedepanin lagi. Ya. Jadi dari depan ke belakang, terus kedepanin lagi. Imam Syafi'i, depan rambutnya aja boleh. Depan. Dan Imam Malik di Madinah terus, insya Allah sumber air cukup. Kalau misalkan di tempat yang sumber airnya tidak cukup, nah bisa jadi masalah baru itu. Ya. Jadi Masya Allah bijaknya mereka itu dalam menyikapi. Got Talent. Nah aku kenal dia di situ. Tapi emang baru cacatannya sekarang aja. Jadi dia tuh yang email aku, dia email aku. Karena kan di IG itu kan aku nggak buka DM request. Terus dia DM aku di email. Imam Nawawi berkata seperti ini, ya. Imam Nawawi berkata seperti ini dalam kitab Syarah Hadis Muslim, penjelasan hadis Muslim. Beliau menyebutkan, tidak pantas bagi seorang hukum syariah, hakim syariah, orang yang jadi mufti ya, menentukan fatwa di satu. Pantas kata beliau untuk pantas bagi seorang hakim syariah untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain, ya, untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain, selagi perbedaan tersebut masih tidak keluar dari Al-Quran, hadis, dan ijma bahkan. Ijma dari para ulama. Ya. Tidak pantas bagi seorang hakim syariah memaksakan pendapatnya kepada orang yang berbeda pendapat, padahal perbedaan tersebut masih nggak keluar dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Ya. Kata Imam Nawawi ini dalam kitab Syarah Hadis Muslim. Ya, ini dirangkumkan guru kami dari saya lagi kuliah hadisnya di Ma'had Khadimus Sunnah di Bandung juga di Jati Handap, dan ini dari kiainya di situ menyebutkan merangkumkan 4 pendapat dari imam besar tersebut, ya, oleh Kiai Haji Nanang Maulana Ishak nama beliau, ya. Jadi seperti itu tadi ya. Tidak pantas bagi seorang hakim syariah untuk memaksakan perbedaan pendapatnya kepada orang-orang yang padahal perbedaannya itu belum keluar, masih nggak keluar dari aturan syariat, enggak, ya. Jadi itu nasihat-nasihat dari beliau, ya. Maka begitu ya. Kalau mau digali terus masih banyak cara mereka berbeda pendapat, ya. Tapi karena semuanya niatnya juga berbeda pendapat demi untuk jadi kebaikan bagi orang-orang. Jadi karena niatnya jadi pengen kebaikan, jadi nggak nemu alasan buat berantem. Sampai pernah Umar bin Khattab sendiri, waktu di zamannya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, kan Umar bin Khattab itu diangkat tugas pertamanya menjadi kodi, jadi hakim. Kalau zaman sekarang mah jaksa ya, hakim di pengadilan. Dan setelah 1 tahun menjabat, beliau mengundurkan diri. Kenapa ngundurin diri? Apa engkau tidak sanggup menjalani amanah ini? Kata Abu Bakar. Umar menjawab, bukan tidak sanggup, tapi sudah 1 tahun aku menjadi qadhi, tidak ada masalah yang datang kepadaku. Gak ada orang datang ke pengadilan. Jadi takut gaji buta, pengen lebih manfaat lagi dengan meminta tugas yang lain. Karena di zaman itu bukan dongeng, beneran. Orang gak nemu alasan buat berantem. Kenapa harus berantem? Ya. Dan tujuannya sama-sama pengen ngejar ridha Allah, kecuali benar-benar jelas ya. Misalkan dia tidak mewajibkan sholat ya, atau misalkan udah gitu teh ngajak-ngajakin orang, udah jangan sholat ya, sehari sholat bisa disekalianin, sholat subuhnya langsung 17 rakaat ya, itu kan udah ngaco gitu ya. Udah jelas-jelas ada perbedaannya. Tapi kalau masih perbedaannya dalam hal-hal yang ya tidak keluar dari syariat Islamnya, mereka Masya Allah bijak luar biasa. Jangan ditanya kerasnya, kalau bisa bicara tentang harus keras, harus keras. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq orang nggak bayar zakat, diperangi, nggak mau bayar zakat, ya. Maka Masya Allah, bagaimana cara mereka berbeda pendapat, ya. Masya Allah lah ya. Kita segitu dulu karena ini sudah dikasih kode untuk mulai ada sunduk katanya, ya. Sambil sholawatan, tim sunduknya sudah siap, wah sudah beredar ya. Yuk sambil salawatan ya. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Istighfar ya Bu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiq li amalan maqbula, amalan maqbula, wa minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Terima kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah. Selanjutnya apa lagi? Langsung ke doa ya. Mudah-mudahan ayah-ayah, kakang, teteh yang dirahmati Allah, mohon keridoannya. Asa kenal ya. Insyaallah. Insyaallah. Mohon ridhonya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat di sisi Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Apa? Oh, mau ada tanya jawab cenah. Ya sok atuh Masya Allah ya. Sok mangga diserahkan. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalil tentang sholawat kan Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56 ya. Arapal dah ibu-ibu ke? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Surat 33 ayat 56. Jadi kalau misalkan ada orang waktu itu pernah iseng dia nanya, Allah teh lagi ngapain ya? Ayat ini jadi dalil. Allah sedang bersolawat kepada Nabi. Ya. Dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Di hadis yang lain bahkan disebutkan kalau bersolawat nanti ya Allah akan bersolawat untuk orang tersebut. Salawatnya 1 dibalasnya 10 kali. Jadi ada keutamaannya tentu ya. Yang saya tahu mungkin ada orang yang bersalawatnya menjaga takut salah, jadi bersalawatnya hanya dengan yang sumbernya dari hadis-hadis yang sahih. Ya, dari hadis-hadis yang sahih. Sehingga akhirnya dia takut salah, bisi salah, yang aman yang ada benar-benar dari Nabi aja. Kan sesingkat-singkatnya sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang panjang Ibrahimiyah kayak tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita, pada apal semua ya sampai innaka hamidum majid ya. Tapi terus nanti ada yang bikin lagi kayak misalkan sholawat yang lain ya. Kalaupun ternyata ada perbedaan, saya ngelihatnya itu ada yang menganggap sholawat itu akhirnya jadi seperti doa. Kalau namanya doa kan bebas ya, mau seperti apa ya. Kita doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Kita lagi duduk daripada ngelamun terus angkat tangan doa boleh tidak? Boleh. Akhirnya mungkin ada yang membuat sholawat sendiri. Tapi kalaupun ternyata ditanya kepada orang yang ternyata kalau sholawatnya tidak dari yang sahih ya sudah kita juga hormati. Apalagi beliaunya hanya karena ngerasa saya mah bodoh takut salah, jadi ya sudah pakai sholawat yang sudah ada saja. Tapi kalau misalkan ternyata akhirnya ada yang ngamalin sholawat-sholawat yang kita sendiri juga bahkan nggak tahu itu beneran ada riwayatnya nggak sih yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu misalkan. Tapi ternyata dia bersolawatnya benar-benar karena cinta sama Nabi, pengen bermunajat kepada Allah, berdoa dan yang lain-lain. Apalagi niat baiknya pasti ada ganjarannya di sisi Allah. Ya, sisanya ya sudahlah ya. Jangan berantem intinya mah ya. Tapi memang ada dorongan ajakan yuk setiap kali ada amalan tertentu memang juga dianjurkan bahwa suatu amalan tersebut yuk lihat ada perintahnya tidak misal. Ada contohnya tidak, dan itu bagus hanya untuk menjaga supaya tidak salah. Karena memang kalau misalkan kitanya juga yang penting ngelakuin aja. Karena dulu ya dari zaman setelah Nabi wafat juga banyak orang yang istilahnya ngaku-ngaku jadi nabi palsu untuk supaya akhirnya jadi amalan-amalan yang ternyata tidak diajarkan di dalam Islam dan yang lain-lain. Jadi udahlah, yang pengen ngamalin sesuai yang ada lillahi ta'ala aja dengan niat deketin diri kepada Allah. Buat yang mendapatkan info bahwa ternyata ada salawat ini, salawat itu, kalau ternyata pengen jaga amannya juga jangan lupa dipelajari, sesuatu harus diilmui dulu. Tapi yang penting tujuannya harus sama semuanya. Saling jadi rahmat bagi sesama alam, semuanya rahmatan lil alamin, dan semuanya dengan tujuan pengen tambah dekat sama Allah. Ya, walaupun memang jalan untuk tambah dekat sama Allah ya juga sudah banyak sekali. Ya. Makanya kalau ada yang tidak mengamalkan karena dia ingat sunnah yang lain misalkan masih banyak, masa aku yang ngamalin yang belum jelas dalilnya dulu tapi yang sudah jelas dalilnya dia tidak amalin. Kayak misalkan poligami sunnah, bicaranya sunnah, padahal dia duha jarang, tahajud jarang. Ya, kan asa kumaha gitu ya. Insyaallah. Jadi pertanyaan nih, poligawinya karena syariat atau karena syahwat kan nanti beda, ya. Sedangkan begitu banyak sunnah Nabi yang lain yang udah dijalanin semua belum? Tahajudnya Nabi seperti apa, duhanya Nabi seperti apa, puasanya Nabi seperti apa. Tapi yang sunnah yang lain yang gak mau jalanin, dia jalaninnya sesuai yang dia pengen aja sunnahnya kan hati-hati, ya. Intinya mah semuanya tambah dekat sama Allah aja ya. Allahu a'lam bishawab. Ya sok mangga.
Salam. Baik, pertanyaannya, kenapa banyak muncul aliran di dalam Islam? Ya ini ya, saya mengelihatnya kayak gini ya. Manusia itu Bun, punya yang namanya gorizo. Gorizo itu naluri sebetulnya, insting. Ada 3, gorizo bako, gorizo nau, gorizo tadayun. Gorizo bako itu untuk bertahan hidup, namanya dia diginiin orang, dia refleks seketika menghindar gitu ya. Ada juga gorizo nau untuk mencintai. Ibu fitrahnya kepada anak tuh emang instingnya pasti menyayangi. Mau anaknya sesalah apapun ya. Yang ketiga, gorizo tadayun, punya insting atau naluri untuk mengagungkan sesuatu. Ya. Makanya kadang orang seateis-ateisnya orang, pas dia terjebak di dalam lift yang jatuh, dia masih teriak, "Oh my God, God yang mana nih?" Ya. Kalaupun dia tidak percaya kepada misalkan ketuhanan, tetap dia punya insting untuk mengagungkan sesuatu. Bisanya artis favoritnya, akhirnya jadi kepada siapapun lah ya, motivator favoritnya dan yang lain-lain. Boyband favoritnya, lain-lain ya. Nah, ketika akhirnya di dalam Islam, sebetulnya urutannya udah jelas ya. Dulu kita punya teladan, nabinya masih ada, petunjuknya sudah jelas. Lalu ketika akhirnya ada yang membuat kayak misalkan, yuk kita bikin lembaga, yuk aslinya misalkan ternyata ibu pengen bikin lembaga pengajian nih, atau majelis taklim gitu. Suatu ketika atas izin Allah semakin besar. Lalu ada orang yang benar-benar kagum sama ibu misalkan. Jadi seolah-olah mengagungkan, wah ini dia paling benar nih. Sehingga akhirnya jadi, wah ini hanya kelompok saya yang benar. Bisa ada gangguan dari was-was syaitan juga pasti ada. Karena setan gak suka kalau kita bergabung, bersatu. Jadi dibikin seolah terpecah belah. Dan orang-orang yang memusuhin Islam juga gak suka kalau Islam bergabung. Karena dulu selagi Islam bersatu, Palestina gak bisa dijajah. Ya, di zaman kepemimpinan Nabi gimana ya? Akhirnya diserahkan di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, terus Islam terjaga, di Palestina tidak bisa dijajah. Mereka sadar akhirnya, kapan nih mereka bisa mengambil kembali Palestina? Islamnya dilemahkan dengan dibikin isu-isu perpecahan. Dia beda, dia bukan golongan kamu, dia berarti Islamnya begini dan lain-lain. Maka tugas kitanya yuk nyikapin dengan hati yang baik. Ya. Anggaplah ternyata memang ada perbedaan, apalagi kalau ternyata setelah dipelajari, oh perbedaannya ternyata tidak keluar dari syariat. Intinya tapi yang penting yuk fokus bersatu, jangan sibuk terus bersatu, tambah dekat sama Allah, jangan sibuk berantem. Aneh kadang orang yang masih sholat malah dimarahin, yang di luar masih mabok dicuekin. Kan kayak gimana juga. Tapi emang aslinya ya manusia punya gorizo itu, naluri untuk mengagungkan sesuatu. Ketika dia amat sangat mengagungkan sesuatu, kalau kita gagal menjaga hati, syaitan ngasih was-was tuh yang benar mah cuma guru kamu doang, yang lain tidak. Akhirnya nanti mulai ada pecah-pecah. Tugas kitanya yuk latihan untuk terus mementingkan persatuan. Semuanya yang penting tambah dekat sama Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup katanya ya. Baik, izin kita tutup dengan doa. Mohon ridhonya untuk tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wassallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Ya Allah, persatukan hati kami ya Allah.
Jadikan hanya mengejar ridho-Mu saja tujuan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau buat kami terpecah belah, termakan oleh waswas syaitan untuk saling bertengkar ya Allah. Jadikan hati kami saling guyup, saling ingin menjadi kebaikan bagi orang lain ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu, sahabat, guru, lingkungan yang membuat kami tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Dan jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang bodoh, yang fakir, yang lemah, yang zolim. Mohon tunjukkan hamba ya Allah. Dekatkan hamba dengan orang-orang lingkungan sahabat yang membuat kami tambah dicintai oleh-Mu ya Allah. Kami bodoh, sedangkan di luar sana banyak yang mengaku kami yang paling benar, mereka yang paling benar ya Allah. Maka tunjukkan kepada hamba ya Allah, kepada siapa kami harus beribadah, kepada siapa kami harus belajar, kepada siapa kami harus bersahabat, agar kami bisa tambah dekat dengan ridho-Mu ya Allah. Bimbing kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Jadikan hanya Engkau nomor satu di hati kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik yang telah lalu maupun baru akan terjadi, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, berkahi dan muliakan kedua orang tua kami. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka ya Allah. Terimalah amal solih mereka dan berkahi seluruh guru-guru kami ya Allah yang telah menjadi jalan ilmu bagi kami. Muliakan mereka, angkat derajat mereka setinggi-tingginya di sisi-Mu ya Allah. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah, hafidh hafidhah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran ayah bunda yang dirahmati Allah. Izin